Ya, Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. aku Nabila Rafiq Manulang dengan NIM 020. Di sini aku bersama teman-teman aku bakalan ngebahas soal perhitungan yang terakhir kali dibahas ketika di kelas kemarin. Di sini kita tuh bakal ngejelasin tentang eh, perhitungan yang ada di PPT bagian kriteria kestabilan, dijelaskan dari awal sampai akhir dan dapat hasilnya. Eh, buat teman-teman saya boleh perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizal Atakwa dengan NIM 018. Dan saya Francisca Nova dengan NIM akhir 0019. Dan di sini saya akan memulai menjelaskan pengerjaan eksplisit bersama hidrodinamika sederhana, yaitu mengenai kriteria kestabilan. Yang pertama kita meninjau kembali persamaan 5 dan 6, yaitu persamaan momentum dan kontinu. Kemudian pada metode eksplisit ini digunakan metode FTCS, yaitu Forward Time Center Space, di mana beda maju untuk waktu dan beda pusat untuk ruang. Kemudian untuk metode FTCS ini merupakan metode yang tidak stabil. Kemudian untuk menghindari ketidakstabilannya disusun dalam suatu kasa atau grid. Kemudian masuk lagi untuk menentukan kriteria kestabilan pada metode FTCS ini menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah kita harus menulis dulu persamaan 1 dan 2 dalam bentuk matrik. Perlu diingat bahwa titik tumbuh zeta letaknya itu berada pada jarak delta X per 2 dari titik U, di mana H merupakan dianggap konstan. Kemudian yang cara yang kedua adalah menentukan matriks amplifikasi dari sistem persamaan yang dihubungkan. Dan yang terakhir adalah kita menentukan determinan dari matriks amplifikasi atau nilai eigen dari matriks amplifikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizal menjelaskan mengenai kriteria kestabilan. Tolong share screen-nya sis di setting dulu. Aku mau gantian ya. Ya, untuk menentukan syarat kriteria kestabilan, yang pertama kita tulis persamaan 1 dan 2, kemudian menentukan nilai bentuk matriks amplifikasinya. Itu sudah kita kerjakan di kelas, dan untuk itu kita cuma perlu, saya akan menjelaskan untuk menentukan nilai eigennya atau syarat kriteria yang ketiga. Untuk itu, yang pertama yaitu menulis bentuk matriksnya ini terlebih dahulu, matriks A. Dia bentuknya adalah min 4 GHN delta T pangkat 2 per delta X pangkat 2 sin kuadrat K delta X per 2 plus 1. Min 2 I G delta T per delta X sin K delta X per 2. Min 2 I HN delta T per delta X sin K delta X per 2 sama 1. Ini akan kita jadiin ke bentuk matriks identitas dan dikalikan dengan lambda. Nilai nilai dari matriks A ini kita kurangkan dengan lambda matriks identitas. Bentuknya menjadi min 4 GHN delta T kuadrat per delta X kuadrat sin kuadrat K delta X per 2 plus 1 dikurangi dengan lambda. Kemudian min 2 IG delta T per delta X sin K delta X per delta T. Min 2 IHN delta T per delta X sin K delta X per 2 sama 1 dikurangi sama lambda. Untuk ini akan kita cari determinannya, yaitu dengan mengalihkan nilai dari yang A atau min 4 GHN delta T kuadrat per delta X kuadrat sin kuadrat K delta X per 2 plus 1 min lambda dikali dengan D, yaitu 1 min lambda, kemudian dikurangi dengan B kali C.
B kali C ini dari min 2IG delta T per delta X sin K delta X per 2 min 2I HN delta T per delta X sin K delta X per 2. Kemudian kita dapat hasil seperti itu. Kemudian minus 4G HN delta T kuadrat per delta X kuadrat sin kuadrat K delta X per 2 plus 1 min lambda. Dikali dengan 1 min lambda dikurangi dengan min 4 GHN delta T kuadrat per delta X kuadrat sin kuadrat K delta X per 2. Ini kita misalkan menjadi bentuk beta, yaitu 2 delta T per delta X akar GH sin K kuadrat sin K alfa per 2. Kita misalkan menjadi beta, jadi bentuk determinan A minus lambda identitasnya adalah minus beta kuadrat plus 1 min lambda dikali dengan 1 min lambda plus beta kuadrat sama dengan 0. Hasil ini bisa kita tuliskan ulang menjadi bentuk lambda kuadrat minus lambda 2 min beta kuadrat plus 1 plus beta kuadrat. Kemudian aku tuliskan ulang di kertas berikutnya. Lambda kuadrat min 2 min beta kuadrat lambda plus 1 sama dengan 0. Ini bentuknya sama dengan persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Untuk itu, untuk mencari nilai X1 dan X2-nya, kita gunakan rumus minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadilah ketemu hasil 2I beta kuadrat per 2 sebagai RE plus minus setengah kali akar 2 min beta kuadrat dikuadratin lagi minus 4. Kemudian dari situ kita tinjau beberapa kasus dari harga akar 2 min beta kuadrat dikuadratin lagi minus 4. Yang pertama dengan akarnya yaitu imajiner. Akarnya imajiner ini menggunakan rumus lambda kali lambda bar, yaitu RE plus imajiner dikali RE min imajiner sama dengan RE kuadrat plus imajiner kuadrat. Dituliskan seperti ini. Dapatlah hasilnya lambda kali lambda bar sama dengan 1. Jikalau ini diakarkan, akar 1 sama dengan 1. Jadi nilai mutlak dari lambda yaitu 1. Kemudian menggunakan cara yang kedua yaitu akarnya sama dengan 0. Nilai dari ini, harga ini, akar 2 min beta kuadrat dikuadratin lagi minus 4, itu kita sama dengan kan 0, ketemu hasilnya yaitu 2 minus beta kuadrat sama dengan kurang lebih 2. Kemudian dari situ kita cari yang plus 2, yang positif 2 sama yang negatif 2. Untuk positif 2, dia hasilnya adalah 2 minus beta kuadrat sama dengan 2, min beta kuadrat sama dengan 0, beta kuadrat sama dengan 0. Kemudian untuk yang negatif, 2 minus beta kuadrat sama dengan negatif 2, minus beta kuadrat sama dengan minus 4, beta kuadrat sama dengan 4. Dari situ kemudian kita masukkan nilai betanya. Nilai betanya yaitu 2 delta T per delta X akar GHN sin K delta X per 2 sama dengan 4. Kemudian kita masukkan bentuknya menjadi 4 delta T kuadrat per delta X kuadrat dikali GHN sama dengan 4. Kemudian kita hitung, ketemu nilai akhirnya atau syarat batasnya ini, delta T sama dengan delta X per akar GHN per akar GHN. Kemudian untuk yang ketiga, itu bila akarnya real, atau hasil dari harganya ini lebih dari sama dengan 0. Kita akarkan lebih dari sama dengan 0, ketemu hasilnya yaitu 2 minus beta kuadrat itu lebih dari sama dengan plus minus 2. 2 minus beta kuadrat lebih dari 2 sama 2 minus beta kuadrat lebih dari sama dengan minus 2. Untuk yang lebih dari sama dengan 2, ketemu hasilnya yaitu beta kuadrat itu lebih negatif beta kuadrat itu lebih dari sama dengan 0, beta kuadrat kurang dari sama dengan 0, atau beta kuadrat itu sama dengan 0. Kemudian untuk yang lebih dari sama dengan negatif 2, ketemu hasilnya yaitu beta kuadrat itu kurang dari sama dengan 4. Dari nilai sini, kita interpolasi lagi nilai B-nya, kita masukkan yang tadi,
Itu ketemu 4 delta T kuadrat per delta X kuadrat dikali GHN, itu kurang dari sama dengan 1. Kemudian kita hitung lagi, kita cari nilai delta T-nya atau perubahan waktunya, itu kurang dari sama dengan delta X per akar GHN. Nilai ini adalah syarat stabilitas yang sesuai dengan Coren Frederick Lewis, CFL. Untuk jurnalnya akan dijelaskan oleh Nabila. Oke, terima kasih Rizal. Nah, aku izin share screen ya. Nah, buat di sini kita pakai 2 jurnal. Yang pertama itu ada jurnal yang berjudul Shallow Water Equation Solution in Two Dimensi Using Finite Difference Method with Explicit Scheme. Nah, di mana jurnal tersebut membahas tentang penerapan model persamaan air dangkal dalam pemodelan dinamika air laut. Kemudian di jurnal ini juga ada deskripsi persamaan air dangkal 2 dimensi dalam bentuk diskrit menggunakan skema eksplisit. Dan yang paling mencolok dari jurnal ini yang aku temuin itu di hasilan pembahasannya, yaitu solusi numerik diselesaikan menggunakan metode eksplisit terhadap ruang dan beda maju untuk turunan terhadap waktu, sedangkan kestabilan numerik pada metode ini ditentukan oleh kriteria stabilitas CFL atau Coren-Franz-Lew yang ditunjukkan dalam rumusan yang seperti ini. Delta T lebih kecil sama dengan minus buka kurung delta X, delta Y tutup kurung per akar dari 2GH max. Dengan delta X dan delta X, delta Y adalah lebar grid M, delta T adalah interval waktu atau sekon, dan G adalah percepatan gravitasi. Kemudian dari jurnal yang kedua itu aku dapat juga yang kedua itu ada amplitudo K1 dan M2 di perairan Kepulauan Tambelan berdasarkan hasil pemodelan 2 dimensi. Nah, dari jurnal ini aku dapat kesimpulan juga yang dimana berisikan untuk memenuhi kriteria stabilitas CFL dalam persamaan momentum dengan berdasarkan pada kedalaman maksimum dan lebar sel, maka didapatkan waktu dengan persamaan berikut. Sesuai dengan yang dibilang Rizal tadi, yang delta T kurang dari delta L per akar dari 2GH max, di mana delta T kurang dari 5 detik, di mana delta L itu adalah label sel sama dengan delta X sama dengan delta Y. H max itu kedalaman maksimum perairan daerah model, dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, mungkin segitu dulu yang dapat dari jurnalnya. Untuk citasi pendukungnya juga, mohon maaf atas kurangnya pembahasan kami dalam video penugasan kedua ini. Mungkin dari teman-teman aku ada yang mau disampaikan juga. Oke, nggak ada. Mungkin segitu dulu video dari kelompok kami. Mohon maaf sekali lagi kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.